Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriatul Mukaromah dengan nomor NIM 630402000034, kelas 2A Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS, yaitu 1. Jelaskan konteks pemasaran dan fungsinya dalam pemahaman dan bahasa Anda sendiri. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Fungsi pemasaran yaitu 1. Sebagai pengenalan produk. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenali oleh pelanggan. 2. Sebagai riset. Riset memungkinkan pemasaran untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target suatu produk. 3. Distribusi. Dengan distribusi yang baik, akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, udara, maupun laut. 4. Layanan purna jual. Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk mereka. 2. Jelaskan tahapan-tahapan dalam proses pemasaran dan berikan penjelasan secara sistematis dan komprehensif. Tahapan-tahapan proses pemasaran yaitu 1. Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Konsep inti dari pemasaran adalah identifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk yang didesain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan akan lebih mudah diterima dan disukai oleh para pelanggan. 2. Desain strategis pemasaran berorientasi pelanggan. Dalam desain strategis pemasaran berorientasi pelanggan, pemasar dituntut untuk membuat strategi pemasaran yang menyangkut siapa target pasar perusahaan dan apa proposisi nilai yang akan ditawarkan kepada pelanggan. 3. Mendesain program pemasaran terpadu atau bauran pemasaran. Program-program pemasaran merupakan serangkaian upaya dalam menjelaskan strategi yang telah ditentukan oleh pemasar. Program tersebut disebut marketing mix. 4. Membangun hubungan dan menciptakan kepuasan dengan pelanggan. Kesuksesan suatu perusahaan dalam menjalin hubungan dengan pelanggan akan menentukan eksistensi dan keberlangsungan hidup perusahaan di waktu yang akan datang. 5. Menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan profit dan ekuitas pelanggan. Keberhasilan perusahaan menangkap nilai dari pelanggan merupakan output atau hasil dari strategi pemasaran yang sukses dilakukan, terutama keempat tahap proses pemasaran di atas. 3. Sebelum perusahaan dapat membuat strategi pemasarannya, perusahaan tersebut harus mengevaluasi kondisi persaingan, kondisi internal dan eksternal perusahaan. Jelaskan elemen-elemen internal dan eksternal market environment, yaitu 1. Lingkungan internal pemasaran atau bauran pemasaran. Pada umumnya, aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 1. Perencanaan barang atau produk. 2. Penetapan harga atau price. 3. Program promosi atau promotion. Dan 4. Saluran distribusi atau flash. 2. Lingkungan internal non-pemasaran. Aspek non-pemasaran adalah kegiatan-kegiatan fungsional atau operasional perusahaan
Selain kegiatan pemasaran antara lain adalah 1. Produksi, 2. Personalia, 3. Keuangan, 4. Penelitian dan pengembangan, 5. Administrasi dan sebagainya. 3. Lingkungan eksternal makro. 1. Kondisi perekonomian, 2. Hukum, politik, dan peraturan pemerintah, 3. Kependudukan dan keseimbangan lingkungan, 4. Teknologi, 5. Sosial dan kebudayaan. 4. Kondisi eksternal mikro. 1. Pemasok, 2. Pesaing, 3. Perantara, dan 4. pasar. 4. Sebutkan dan jelaskan 4 faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan konsumen. 4 faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan konsumen yaitu 1. Faktor budaya. Budaya, subbudaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku konsumen. Budaya merupakan penentu keinginan dari perilaku yang paling dasar. 2. Faktor sosial. Dalam faktor sosial ini terdapat 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu kelompok acuan, keluarga, dan peran status. 3. Faktor pribadi. Keputusan konsumen juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, di antaranya usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri konsumen. 4. Psikologis. Dalam psikologis dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. 5. Bagaimana pengaruh pembelian di internet terhadap perilaku konsumen dan produsen? Pemasaran online adalah pemasaran yang dilakukan melalui sebuah sistem komputer yang menghubungkan pelanggan secara elektronik. Pengaruhnya terhadap perilaku konsumen adalah konsumen mengambil keputusan dari pengenalan kebutuhan melalui pencarian informasi yang akurat terhadap barang yang akan dibeli. Setelahnya, pelanggan harus melakukan evaluasi produk pasca pembelian kepada produsen. Untuk pengaruhnya terhadap produsen yaitu mendapat berbagai keuntungan, diantaranya mengurangi biaya tanpa batas waktu, dan tempat yang terakhir produktivitas meningkat. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.